Jangan kalian jauh dengan kalam Allah. فإنه نور. Sebab itu adalah cahaya. وفضل وخيور. Dan di dalamnya karunia dan banyak kebaikan. والصلوات الخمس من أعظم شعائر الله. Dan salat 5 waktu merupakan syiar-syiar Allah yang terbesar juga. فقد ذكرتم بالمحافظة عليها. Dan kalian tadi telah diingatkan untuk menjaga salat 5 وعلى waktu. الحرص على الجماعة فيها. Serta melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. وصلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. Orang yang salat dengan siwak sesungguhnya 70 kali lipat dibandingkan orang yang salat tanpa bersiwak. علمونا اقتناء الأجهزة المختلفة ولا نقتني السواك. Apakah mereka mengajar mendoktrin kita untuk memiliki daripada benda-benda elektronik yang baru-baru, tetapi kita tidak didoktrin untuk menggunakan siwak? ترفعوا أن تكونوا أتباعا للحقير. Jangan hendaklah kalian betul-betul menghindarkan untuk menjadi pengikut-pengikut yang hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak itu ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesucian di dalam mulut, dan juga maskhatun li syaitan, artinya dibenci oleh syaitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu menggunakan siwak. Sebab utama daripada siwak itu sangat banyak. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-raka'atani bis-siwak khairu min 70 raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat yang kita laksanakan menggunakan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur di dalam kitabnya Bugyatul Mustarsyidin, beliau menyimpulkan ada kurang lebih sampai 30 keutamaan siwak. Di antaranya sampai ada satu hal yang mungkin aneh menurut kita, siwak itu dapat menyembuhkan penyakit pinggang. Jadi orang yang selalu memakai siwak itu dijauhi dari penyakit bongkok. Begitu juga seperti manfaatnya minuman soda yang jika kita makan, setelah makan kemudian dialah yang menghancurkan dalam perut. Begitu juga siwak. Siwak yang kita gunakan, jika kita gunakan itu setelah makan, maka akan menjadikan apa yang kita makan dalam perut kita dileburkan dengan zat-zat yang ada dari siwak tersebut. Ditekankan oleh Rasulullah SAW kita menggunakan siwak, sebagaimana di dalam berwudu, di dalam salat. Sampai Nabi SAW menyampaikan di dalam satu hadisnya, laula asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah, wa fi riwayatin inda kulli wudu. Dalam riwayat Nabi SAW bersabda, laula asyqa, kalau tidak memberatkan umat, akan aku perintahkan umat untuk memakai siwak sebelum salat. Dalam riwayat sebelum wudu. Artinya apa? Nabi khawatir ini memberatkan, maka itu siwak menjadi hukum yang sunnah, namun sangat dipentingkan. Bahkan siwak ini adalah dalam salah satu keutamaannya, sebagaimana Nabi SAW di akhir hayatnya itu menunjuk, memberi isyarat. Siti Aisyah melihat apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah, siwak. Diambil siwak oleh Siti Aisyah, dipakaikan ke Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dunia. Maka para ulama ahli fikih juga menyebutkan, orang yang rajin memakai siwak nanti sakaratul mautnya diringankan oleh Allah. Bukan hanya itu saja, nanti pula sebelum meninggal dunia dia mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai ada ulama bilang, kalau kita hadir muhtadhar, orang yang muhtadhar akan meninggal, ambil siwak, basahi dengan air, taruh di bibirnya. Karena orang yang muhtadhar itu dalam keadaan haus, ya, yang sakaratul maut itu dalam keadaan kehausan. Maka ketika kita basahi bibirnya agar merasakan rasa basah, dan dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Man ahya sunnati inda fasad ummati kana lahu ajru mi'atu syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku dikala orang banyak meninggalkan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang meninggal 100 kali syahid.
Banyak yang sekarang meninggalkan sunnah Rasulullah. Gampang, gak usah yang sulit-sulit. Sunnah apa? Sunnah siwak aja nih. Yang simple, yang mudah, yang gampang, ringan. Kayu siwak yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad, yang diperintahkan kita untuk memakainya sebelum wudu, sebelum sholat. Karena kenapa? Sunnah ini mulai banyak ditinggalkan, mahjurah. Banyak orang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau bukan kita umatnya Rasulullah yang menghidupkan kembali, siapa lagi? Nabi SAW sampai mengatakan as-siwaku mardatun lirrab. Di dalam siwak ada ridhonya Allah. Maskhatun li syaitan, ada bencinya syaitan. Matharun lil fam, mensucikan mulut. Apa artinya siwak ada ridhonya Allah? Siapa orang yang memakai siwak, insya Allah diridhoi oleh Allah. Dan siapa orang memakai siwak dijauhi oleh syaitan. Bahkan sampai para ulama bilang, kalau ketemu sama anak-anak perempuan suka kesurupan, kemasukan jin, ambil kayu siwak, todong mulutnya. Todong mulutnya, setannya lari insya Allah. Sampai ulama menyimpulkan sampai diceritakan oleh salah satu ustadz yang pernah mengajarkan saya, dia lagi duduk di perkumpulan, di salah satu pengajian, di salah satu tempat, ada orang datang kepada dia dengan tergesa-gesa. Ustadz, ini ada wanita lagi sekaratul maut, tidak bisa menyebutkan syahadat. Diajak, disuruh untuk menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bibirnya berat. Kalau dia mati, dia bakal suul khotimah. Tolong bantu dia. Ustaz Habibnya ini bingung, gimana caranya nyuruh orang lagi sekarat. Langsung Habib itu punya siwak, dikeluarkan siwak. Nih, coba sikatin di mulutnya dia. Dibawa siwak itu kepada si perempuan yang lagi sekarat ini, disiwakkan kepada bibirnya, langsung dia berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wanita tua ini terselamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari suul khatimah menjadi husnul khatimah berkat siwak yang harganya 10.000. Siwak nih, kalau bisa tiap minggu ganti, seminggu sekali. Oh, kecepatan Bib, sebulan sekali. Ya, jangan punya siwak udah 2 tahun nggak ganti-ganti. Masya Allah, udah kayak kayu gahru. Kayu gahru mahal. Siwak udah 2 tahun, dari mulai 30 cm sampai tinggal 5 cm. Coba. Dan siwak ini salah satu benda yang paling dibenci sama setan. Jadi orang kalau punya siwak diumpetin mulu sama setan. Kerjaannya lupa. Makanya orang-orang Tarim Hadramut diikat pakai tali, kayak kelenengan gitu. Araftum kelenengan, supaya nggak hilang. Nah, siwak ini luar biasa, sunnah Nabi. Ya, apalagi sebelum wudu. Ini masih posisi sunnah yang dilakukan sebelum wudu. Allahumma bayyid bihi asnani wa sudda bihi lisati wa sabbit bihi lihati wa barik li fihi wa afbini alaih ya arhamar rahimin. Yang paling membuat Allah ridho, fadilah siwak tuh, bikin Allah ridho, mengingatkan kita 2 kalimat syahadat waktu mau meninggal dunia. Dalam kitab Fathul Alam fadilahnya banyak sampai 70. Yang paling utama 2 tuh, memudahkan ruh keluar dari tubuh ketika meninggal dunia sambil mengucapkan la ilaha illallah. Itu taufik dari Allah, mahal tuh. Ada orang rajin ibadah belum tentu bisa ngucapin 2 kalimat syahadat ketika meninggal. Makanya pakai tuh siwak, terutama pas wudu, bersih ya. Nggak ada syariat agama apapun sebersih agama kita nih. Makanya nggak perlu takut kalau orang rajin wudu ke masjid, nggak ada penyakit, nggak ada tuh. Dijaga sama Allah berkat wudu. Yang paling bersih itu muslim. Ya, maaf ketika datang bulan istri nggak boleh digauli. Adanya cuma di agama kita. Nggak cukup mandi wudu. Orang hadas besar nggak cukup mandi wudu, nggak cukup madmadah siwak. Ya. Lalu apa dikatakan? Bikuli khashinin, dengan kayu apapun, yang penting kasar. Apalagi kalau pakai kayu arok. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak harus punya siwak. Bukan siwak itu milik santri ya, bukan. Itu milik umatnya Rasulullah SAW, siapapun. Illa lisaimi ba'da zawal, kecuali bagi orang yang puasa setelah zawal, setelah mailus syams, setelah tergelincirnya matahari mulai geser, itu
udah nggak dianjurkan. Itu pun ada ulama yang mengatakan tetap sunnah. Qala Rasulullah SAW, laula an asyuqqa ala ummati la amartum bisiwaki ma kulli salah. Sampai Nabi bersabda, laula. Laula ini harf, jangan kasih nama anak laula ya. Nanti anak itu siapa namanya? Laula. Oh, nggak ada artinya tuh, tersinggung. Nanti anak itu namanya siapa? Kaila. Kaila itu harf, nggak ada maknanya. Udah bagus nih nama kekinian. Kaila. Apalagi? Ya, Kaila lanjutin deh. Boleh. Nah, laula. Laula ini harf. Laula kata Nabi, seandainya saja. Laula, seandainya saja, an asyuqa, seandainya saja tidak saya menyusahkan, memberatkan, ala ummati, atas umat saya, la amartukum, pasti saya akan suruh, kata Nabi, mereka umat saya, bisiwaki, menggunakan siwak, ma'akuli wudu, setiap kali berwudu. Nabi udah pikirin kita, azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum mu'minin. Nabi nggak mau nyusahin yang sulit bagi kita, bagi Nabi sulit. Makanya kalau jadi wajib, waduh berat. Nabi udah pikirin, saya nggak wajibin. Seandainya saya nggak mau ngeberatin, saya wajibin umat saya pakai siwak setiap wudu. Kayu arok ini bagus mana dengan sikat gigi? Nah, itu udah ditelusuri, dicek di kedokteran, di Jerman, di mana-mana. Sikat gigi, odol kita bisa menghilangkan bakteri dan mempertahankan dari virus 20 menit. Tapi siwak ini bisa mempertahankan 2-4 jam. Dan hanya dengan kayu arok ini dia bisa membunuh bakteri dan virus yang ada di dalam mulut kita. Makanya kalau orang disuruh oleh kedokteran sebelum tidur sikat gigi, bangun tidur sikat gigi, karena daya tahan menahan bakteri hanya beberapa menit. Tapi berbeda dengan siwak, subhanallah. Dan siwak ini ya bukan hanya murah, sama rokok Samsu, mahalan rokok Samsu. Iya, dia murah. Fungsinya kalau masih basah, nanti di cross check siwak kita, kalau udah kering diginiin langsung patah, buang, beli yang baru. Ya, itu siwak. Laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah wa fi ma'a kulli shalah. Seandainya saya nggak mau ngerepotin umat saya, ya maksudnya kalau saya mau repotin, saya wajibin siwak kepada umat saya setiap menunaikan salat. Ya, Habib Umar Muhammad Salim Hafiz setiap mau ngimamin salat selalu tasawwaku, ayo pakai siwak, walau bitarfi thawb, walaupun cuman pakai lengan baju, asal tempel, supaya nggak ketinggalan keutamaan menggunakan siwak. Kalau kata Nabi siwak khairun bisabi rakaah bila siwak, 2 rakaat pakai siwak lebih afdal, lebih utama daripada tidak pakai siwak. Ini siwak jangan tinggalin. Mardatun lirhab, matharatun lirfam, bisa membuat Allah ridha dan bisa mensucikan mulut. Dalam kitab Fathul Alam, fadilahnya orang siwak, ibu bapak, banyak sampai 60 kil 70. Tapi yang paling menonjol 2. Apa yang pertama? Mengingatkan 2 kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Yang kedua, memudahkan lisan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun. Ini yang paling menonjol, keutamanya 2. Mengingatin 2 kalimat syahadat, karena orang waktu sakaratul maut, malaikat sama setan ini ribut. Kalau dia orang baik, malaikat menang. Ingat tuh kalimat tauhid. Kalau dia orang jahat, dibikin lupa sama setan, akhirnya dia nggak sebut nama Allah di akhir hayatnya. Wa subhanallah, Nabi di akhir hayatnya masih pakai siwak terakhir. Sudah nggak bisa bergerak, Sayyidatna Aisyah tawarin mau siwak nggak? Nabi bilang iya mau. Dikunyah sama Sayyidatna Aisyah, dihalusin, habis itu dipakaikan di mulut baginda Rasul, habis itu meninggal dunia. Ya, taib, itu siwak. Yang kedua, ya siwak nih, udah berapa tahun kita nggak punya siwak. Siwak kayu, bib, nggak ada keutamaannya. Iya,
Tapi ini wasiat yang selalu diwasiat sama malaikat Jibril kepada Rasul, seakan-akan siwak itu jadi wajib. Sampai Rasul sampaikan, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya saya ini tidak pengen membebani saya punya umat, maka saya bikin siwak itu wajib setiap orang sholat. Tapi Rasul nggak bikin wajib. Kalau wajib, berapa orang ninggalin siwak? Ya, ada lagi riwayat, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in. Senantiasa aku wasiatkan kepada umat saya, kalau seandainya nggak diwajibkan, wajib orang pakai siwak setiap wudhu. Tapi hukumnya sunnah. Siwak mardatun lirrab, matharatun lilfam, wa mardatun lirrab. Dalam kitab ya disebut keutamaan siwak ada 70. Yang paling menonjol satu, apa? Mengingatkan 2 kalimat syahadat ketika kita mau meninggal dunia. Mau meninggal dunia lagi sakratul maut, memudahkan kita ingat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Membuat Allah ridha, mardatul lirab wa matharatul lilfam, membuat suci ya. Dan barang yang paling cepat hilang siwak. Makanya orang Tarim Hadramaut itu siwaknya banyak, digantung di sarung, di kantong ada, di ranjang ada, diikat. Karena setan benci lihat orang pakai siwak. Jadi setan pada jahil, diumpet-umpetin mulu gitu. Ya, aneh siwak ini udah nggak kehitung. Tahu hilang yang nyolong setan apa setan manusia, gua nggak tahu. Pokoknya yang paling cepet hilang itu siwak ya. Rakaatain bisiwak khairum min sabina rakaat bi ghairi siwak. 2 rakaat Anda salat pakai siwak lebih afdal daripada salat 70 kali rakaat tanpa siwak. Orang bilang nih hadisnya dhaif, ya urusan dia dah. Ya, tapi itu keutamaan siwak. Ya, murah kok nih. Ama Ji Samsu, maka mahalan Ji Samsu. Ama Sampurnamil, mahalan Sampurnamil. Apalagi sama Camel. Ya, wah, murah. Ya, awet. Beli deh 5, taruh di kantong 1, di ranjang 1. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu masuk rumah siwak, masuk rumah siwak, mau tidur siwak, bangun tidur siwak, apalagi sholat. Mau tidur siwak, masuk rumah siwak, bangun tidur siwak, apalagi untuk sholat. Ya, apalagi yang sahibul dukhon. Nah, siwak deh. Jadi seperti itu. Kan bagi orang yang dalam sakaratul maut untuk sebagaimana tadi Nabi Muhammad bersiwak, begitu. Kemudian juga dia tidak mampu, itu disunnahkan dimasukkan siwak itu ke air sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, dimasukkan ke air. Kemudian kalau dia tak boleh menggunakannya, maka diperas sisa air yang ada di siwak di mulut orang itu, sehingga aroma siwak itu akan mengingatkan orang itu untuk mengucap la ilaha illallah. Sebab itu aroma siwak adalah aroma yang tercium ketika kita sholat ataupun ketika kita berwudu. Ada cerita nih, nggak banyak orang tahu. Apa dulu tuh, tiap sikat gigi berdarah. Setiap sikat gigi berdarah, selalu. Tiap sikat gigi berdarah. Hingga begitu ke Hadramaut, begitu kita pakai siwak. Sejak pakai siwak nggak pernah berdarah lagi. Tapi kalau lama ninggalin siwak, berdarah lagi. Obatnya siwak. Pakai siwak. Begitu pakai siwak, darah kabur, setan kabur. Tetap bersiwak. Terus mentang-mentang gusi berdarah nggak jadi nggak sikat gigi gitu. Jadi nggak pakai siwak. Siwak sunnah begitu. Terus apa kalau gusi berdarah kita nggak sikat gigi, tetap sikat gigi. Kalau gusi berdarah kita nggak makan, tetap makan ya. Nah apalagi siwak, sebab siwak itu yang ngobatin justru. Siwak matharatun lil fam,
membuat mulut menjadi suci. Mardhatun lirabb, Allah jadi ridha. Maskhatun li syaitan, syaitan jadi sebal. Siwak sering hilang, setan yang bikin dia hilang, dibikin lupa, dibikin ketinggalan. Kalau sikat gigi di rumah nggak pernah ketinggalan, nggak pernah hilang. Artinya bahkan tuh sikat gigi di rumah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang setahun nggak ganti-ganti, nggak hilang-hilang tuh sikat gigi. Jorok kan, setahun nggak ganti-ganti, sampai udah mekar. Tapi siwak kadang baru beli ini malam, besok udah hilang. Sengaja dihilangin. Kenapa? Sebab pahalanya besar. Syaitan paling nggak demen sama siwak. Makanya dibikin alasan macam-macam biar gagal menggunakan siwak. Jadi tetap gunakan siwak. Kalau perlu punya 2, 3 siwak, 4 siwak simpenan buat cadangan. Hilang ini ada yang itu. Mana lebih hebat, kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak ana nih, siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur, lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kursi, ambil makan tuh kursi. Tuh kursi nggak muat dalam kuburan, begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin tuh jembatan jadi pendek, cuma sejengkal doang. Begitu. Diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harganya nih lebih murah dari rokok sebungkus. Iya, saya nggak tahu rokok sebungkus berapa harganya. Tetapi yang jelas nih harganya 15.000, kalau ditawar 10.000. Hah? Kenapa? Murah banget. Dan ini manfaatnya tahu apa? Saat detik-detik terakhir dari umur kita, ini menjadi penyebab kita bisa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kunci sorga. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Ini coba kita biasain. Pulang dari sini nih beli. Habib di mana? Banyak. Kita pergi ke daerah Al-Hawi, ke majelis, kemana tempat. Ini dijual 10.000 harganya, atau lebih atau kurang. Tapi lihat, ini jadi kunci surganya kita. Istiqamah di jalan Allah, insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.